Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sobar selaku dosen mata kuliah Psikologi Kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ferdi Ariansah, mahasiswa STIKIN Jakarta, Prodi S1 Keperawatan, kelas 2B Keperawatan dengan NPM 09200000057. Dengan adanya video penjelasan ini, dengan tujuan untuk memenuhi nilai mata kuliah Psikologi Kesehatan. Di sini saya mengambil judul tentang aspek psikologis dalam perilaku. Baiklah, saya akan memulai penjelasannya yang pertama. Yang pertama yaitu prolog. Psikologis berarti mental atau emosional daripada fisik. Contoh, merasakan sakit, afektif, setelah secara fisik mengalami penyakit. Sakit sama dengan aspek psikologis. Penyakit juga sama dengan aspek fisik atau fisiologis. Yang kedua, mental process in psikologi. Yang pertama, proses mental atau fungsi mental adalah istilah yang penting digunakan secara bergantian untuk semua hal yang dapat dilakukan individu dengan pikiran mereka. Ini termasuk persepsi, memori pemikiran, seperti ide, imajinasi, kepercayaan, alasan, dan lain-lain, kemauan, dan emosi. Kadang-kadang istilah fungsi kognitif digunakan sebagai gantinya. Yang ketiga, psikologi perilaku digunakan. Psikologi perilaku atau behaviorisme adalah teori yang menyatakan bahwa lingkungan membentuk perilaku manusia. Ini masih digunakan oleh para profesional kesehatan mental saat ini karena konsep dan teori tetap relevan dalam bidang-bidang seperti psikoterapi dan pendidikan. Yang keempat, emosi mempengaruhi perilaku. Yaitu yang pertama, perilaku berbeda dari emosi, tapi sangat kuat dipengaruhi oleh emosi. Salah satu cara perilaku dipengaruhi oleh emosi adalah melalui motivasi, yang mendorong perilaku seseorang. Emosi juga dapat memengaruhi perilaku kita secara langsung, seperti dalam kasus agresi atau perilaku yang difokuskan pada menyakiti orang lain. Yang kelima, bagaimana emosi dirasakan? Emosi itu bisa perasaan seperti kesedihan dan kemarahan yang dimiliki orang-orang dalam menanggapi berbagai pikiran dan situasi. Kadang-kadang orang juga dapat merasakan lebih dari satu emosi pada saat bersamaan, yaitu seperti merasa senang dan takut naik roller coaster. Yang keenam, perasaan berlawanan dengan emosi. Yang pertama, perbedaan mendasar antara perasaan dialami secara sadar, sementara emosi memanifestasikan secara sadar atau tidak sadar. Beberapa orang mungkin menghabiskan waktu untuk bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup tidak memahami kedalaman emosi mereka. Yang ketujuh, perilaku manusia. Respon individu atau kelompok manusia terhadap rangsangan internal dan eksternal. Ini mengacu pada berbagai tindakan fisik dan emosi yang dapat diamati terkait dengan individu serta ras manusia. Yang kedelapan, strategi antecedent. Strategi antecedent adalah strategi preventif yang dapat diterapkan di sekolah, rumah, ataupun pusat mengurangi terjadinya perilaku bermasalah. Dengan mengubah atau mengendalikan A. Pendahuluan yaitu lingkungan, atau C. Konsekuensi, Anda dapat mempengaruhi perilaku. Yang kesembilan, komponen perilaku, yaitu yang pertama biologi, lingkungan, kognisi, dan emosi. Yang kedua, masing-masing berkontribusi pada produksi perilaku dengan cara sendiri yang unik, dan masing-masing dapat berinteraksi dengan satu atau lebih yang lain untuk menghasilkan perilaku. Yang 10, teori perilaku. Yang pertama, behaviorisme adalah teori pembelajaran yang didasarkan pada gagasan bahwa semua perilaku diperoleh melalui pengkondisian. Yang kedua, pengkondisian terjadi melalui interaksi dan lingkungan. Yang ketiga, ahli perilaku percaya bahwa respon kita terhadap rangsangan lingkungan membentuk tindakan kita. Yang keempat, termasuk perilaku kesehatan. Yang ke-11, 4 faktor utama yang mempengaruhi perilaku. Yang pertama, karakteristik biografis dan demografis. Yang kedua, kemampuan intelektual dan fisik. Yang ketiga, konsep diri dan harga diri. Yang keempat, kepribadian. Yang selanjutnya adalah 12. Tiga aspek utama perilaku manusia, yaitu ada orang tua, lingkungan, dan waktu. Yang ke-13, psikologis mempengaruhi perilaku manusia. Psikologi mempelajari fenomena seperti persepsi, kognisi, emosi,
kepribadian, perilaku, dan hubungan interpersonal. Psikologi juga berusaha memahami peran perilaku manusia dalam dinamika sosial sambil memasukkan proses psikologis dan neurologis ke dalam konsepsi fungsi mentalnya. Yang ke-14, 4 jenis perilaku. Yang pertama, agresif. Agresif yaitu perilaku agresif dapat bersifat normal dan hanya indikator penyakit jika perasaan menjadi berlebihan, menguras tenaga dan pikiran, serta mengganggu kehidupan sehari-hari. Yang kedua, asertif. Asertif adalah sikap mampu berkomunikasi dengan jujur dan tegas, namun tetap menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Yang ketiga, pasif. Pasif yaitu bersifat menerima saja, tidak giat, tidak aktif. Pengurus terkesan pasif dalam menanggapi keluhan karyawan. Yang keempat, pasif agresif. Pasif agresif adalah gangguan yang sudah lama berdiri, di mana ambivalensi terhadap diri sendiri dan orang lain diekspresikan dengan ekspresi pasif dan negativisme yang mendasarinya. Yang ke-15 yaitu 7 dari perspektif utama dalam psikologi modern. Yang pertama, the physiodynamic perspective. Yang kedua, behavioral perspective. Yang ketiga, the cognitive perspective. Yang keempat, the biological perspective. Yang kelima, the cross-cultural perspective. Yang keenam, the evolutionary perspective. Yang ketujuh, the humanistic perspective. Yang ke-16, 5 aspek utama kesehatan pribadi, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, itu ada fisik, emosi, sosial, spiritual, dan intelektual. Yang ke-17, 2 jenis perilaku. Perilaku investasi efisiensi, yaitu perilaku ini adalah on-shot action. Yang kedua, perilaku kebiasaan atau pembatasan, yaitu jenis perilaku ini biasanya memerlukan keputusan yang tidak disadari rutinitas. Yang terakhir adalah 4 fungsi perilaku. Yang pertama, stimulasi sensorik. Yang kedua, melarikan diri. Yang ketiga, akses ke perhatian dan akses ke fisik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.